perkuliahan mata kuliah BK Karir, yakni melanjutkan materi yang kemarin atas permintaan Bapak dosen pengampu, Bapak Sugandi Miharja. Oleh karenanya, kami sudah menyiapkan PowerPoint dan teman-teman bisa menyimak nanti di layar materi yang akan disampaikan oleh kelompok kami ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja diskusi pada pagi hari ini. Dan yang pertama yang akan menyampaikan materi yakni Saudari Vera, kepadanya dipersilahkan. Oke, pada Saudari Ilma dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya, terdengar. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai AQ atau Adversity Question. Ini adalah tingkat usaha siswa untuk mengatasi hambatan dalam mencapai karir yang diinginkan. Menurut Storrs 2005 mengungkapkan bahwa adversity quotient adalah kemampuan seseorang dalam mengamati kesulitan dan mengolah kesulitan tersebut dengan kecerdasan yang dimiliki, sehingga menjadi sebuah tantangan untuk menyelesaikannya. Hal tersebut dapat digunakan untuk mencapai tujuan, cita-cita, dan harapan. Semakin tinggi adversity quotient yang dimiliki siswa, maka semakin tinggi pula ketahanan yang dimiliki siswa tersebut jika mendapatkan kesulitan dalam hidupnya. Adversity quotient merupakan variabel yang diduga dapat mempengaruhi kematangan karir, karena dengan adversity quotient yang tinggi, individu dapat mempersiapkan karirnya tanpa terlalu memikirkan hambatan yang dia hadapi dan tetap optimis dalam meraih kesuksesan. Hasbuloh 2012 menyatakan bahwa ikatan keluarga membantu anak mengembangkan sifat persahabatan, cinta kasih, hubungan antar pribadi, kerjasama, disiplin, tingkah laku yang baik, serta pengakuan akan kewibawaan. Hansen dalam Widyastuti dan Pratiwi 2013 mengemukakan bahwa faktor eksternal yang menyebabkan belum matangnya keputusan pilihan program studi di antara siswa antara lain keluarga dan sekolah. Keluarga dapat menjadi sarana bagi anak untuk mendapatkan arahan dan informasi mengenai keterkaitan minat dan bakat mereka terhadap karir tertentu. Sedangkan keluarga dapat pula mendorong anak menuju suatu karir yang diminati oleh anak dan menjadi sumber informasi bagi anak dengan memberi nasihat, berdiskusi, dan memberikan petunjuk. Erikson dalam Sobur 2010 mengungkapkan bahwa pada masa remaja, sekitar umur 16-18 tahun, orang tua dan guru sebaiknya menanyakan bagaimana anaknya meneruskan kehidupannya selepas SMA, menyambut dengan senang pilihan anak,
mendorong anak untuk menentukan pilihan dan menghargai kebebasannya. Winkel dan Hastuti 2007 menjelaskan bahwa pengaruh keluarga, orang tua, saudara yang menyatakan harapan, serta mengkomunikasikan pandangan dan sikap tertentu terhadap pendidikan dan pekerjaan akan mempengaruhi perkembangan karir seseorang. Barpen juga berpendapat bahwa keluarga memiliki pengaruh dalam proses perkembangan karir yang mempengaruhi individu secara langsung. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hargrove, Inman, dan Crane, yang menyatakan bahwa kualitas hubungan keluarga berpengaruh dalam perencanaan karir pada remaja. Pola interaksi keluarga yang meliputi kualitas hubungan keluarga, orientasi dukungan keluarga terhadap cita-cita anak, dan kontrol keluarga mempengaruhi identitas karir dan keputusan karir yang dipilih remaja tersebut. Penelitian yang serupa juga pernah dilakukan oleh Valos dan Drobot, yang menyatakan bahwa keputusan anak dalam memilih karir dipengaruhi oleh keluarga. Super dalam Winkel dan Hasuti 2007 menjelaskan kematangan karir sebagai keberhasilan seseorang menyelesaikan tugas-tugas perkembangan karir yang khas pada tahap perkembangan tertentu. Tugas perkembangan karir pada remaja menurut Havinghurst yaitu memilih dan mempersiapkan diri untuk sebuah pekerjaan. Super 1983 mengemukakan dimensi dalam proses kematangan karir. Di antaranya, kematangan karir itu yang pertama perencanaan atau planfulness. Individu mulai membuat perencanaan karir untuk masa sekarang, masa depan, dan proses dalam menuju masa depan. Yang kedua, eksplorasi atau exploration. Individu melakukan eksplorasi terhadap karir yang meliputi konsultasi dengan terdekatnya seperti orang tua, teman, guru, dan mencari sumber informasi mengenai dunia kerja. Yang ketiga, pengumpulan informasi. Individu mengumpulkan informasi mengenai pekerjaan yang akan diambil terkait dengan pendidikan, tugas-tugas di dalamnya, daya tampung pekerjaan, situasi di lapangan, dan kemajuan karir tersebut. Yang keempat, pengambilan keputusan. Individu menggunakan prinsip-prinsip yang ia pegang dan pengalaman di lapangan dalam menentukan pilihan karir yang akan diambilnya. Yang kelima, orientasi kenyataan. Aspek ini menyangkut pengetahuan diri terhadap karir yang akan diambil, kenyataan yang ada, kematangan dalam bertindak, perwujudan dari pilihannya, dan pengalaman kerja. Oke, materi yang kedua yaitu mengenai efikasi. Semakin tinggi efikasi diri dan semakin tinggi dukungan sosial keluarga, maka semakin tinggi kematangan karirnya. Sebaiknya semakin rendah efikasi diri dan semakin rendah dukungan sosial keluarga, maka semakin rendah kematangan karirnya. Individu dengan efikasi yang tinggi disertai dukungan sosial keluarga yang tinggi akan memiliki kematangan karir yang baik, sehingga dapat memilih karir sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuan yang dimiliki. Individu yang memiliki efikasi diri yang tinggi akan sangat mudah dalam menghadapi tantangan. Individu tidak merasa ragu karena ia memiliki kepercayaan penuh dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Kematangan karir seseorang juga dipengaruhi oleh dukungan sosial yang didapatkan individu dari lingkungan sekitarnya. Listiowati 2012 menyebutkan
Ada hubungan antara dukungan sosial dengan kematangan karir. Dukungan sosial sendiri merupakan faktor yang didapatkan individu dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Adapun Rodin dan Solovey menyatakan dalam SMED 1994, dukungan sosial yang terpenting ialah dukungan yang diberikan oleh keluarga. Keluarga juga berperan aktif dalam memberikan perhatian, dukungan, penghargaan bagi anggota keluarga lainnya. Karena dukungan keluarga yang diberikan ini dapat mempengaruhi bagaimana seorang individu menjalani kehidupannya. Dan selanjutnya, Winkel menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kematangan karirnya adalah faktor dari eksternal, yaitu pengaruh dari seluruh keluarga besar dan keluarga inti dalam menyatakan harapan mereka, serta mengkomunikasikan pandangan dan sikap tertentu terhadap pekerjaan dan pendidikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial yang didapatkan mahasiswa dari keluarganya akan meningkatkan kematangan karirnya pula. Pengaruh efikasi diri lebih besar terhadap kematangan dimungkinkan karena adanya 3 komponen yang mempengaruhi efikasi diri. Komponen itu terdiri dari magnitude, strength, general. Ketiga komponen itu akan membantu individu merasa yakin dengan kematangan karirnya sesuai dengan perkembangan karirnya. Mungkin sekian, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ilma. Kita lanjut saja kepada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Saudari Pera. Kepadanya dipersilakan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai harga diri. Harga diri itu merupakan evaluasi yang dibuat oleh setiap individu. Harga diri ini merujuk pada sikap seseorang terhadap dirinya sendiri, mulai dari itu yang bisa negatif maupun ke hal yang sangat positif. Nah, adapun aspek-aspek dalam harga diri, yaitu yang pertama keberartian diri atau significance. Nah, yaitu perasaan berarti yang dimiliki oleh setiap individu akan bisa dilihat melalui perhatian dan kasih sayang yang ditunjukkan oleh lingkungan. Ditandai dengan yang pertama yaitu penerimaan diri, yang kedua penerimaan dari orang tua atau keluarga, yang ketiga penerimaan dari teman, dan yang keempat yaitu popularitas. Lalu ada juga kekuatan individu atau power, yaitu kemampuan individu untuk mempengaruhi, mengontrol, dan mengendalikan orang lain di samping mengendalikan dirinya sendiri. Ditandai dengan yang pertama yaitu mengatur dan mengontrol perilaku orang lain, yang kedua pengakuan dan rasa hormat dari orang lain, dan yang ketiga yaitu mengontrol perilaku diri sendiri maupun orang lain. Yang selanjutnya yaitu ada kompetensi atau kompetens, yaitu diartikan individu memiliki usaha yang tinggi untuk meraih prestasi yang baik. Ditandai dengan yang pertama yaitu mampu melakukan tugas maupun tanggung jawab dengan baik, yang kedua yaitu mampu menghadapi situasi sosial, yang ketiga mampu berprestasi dengan baik, yang keempat mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, dan yang kelima yaitu mampu mengambil keputusan sendiri. Yang selanjutnya yaitu ada ketaatan individu dan kemauan memberi contoh atau virtu, yaitu ketaatan individu terhadap aturan yang ada serta tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku, serta mampu memberi contoh yang baik kepada orang lain. Nah, hal ini ditandai dengan yang pertama yaitu taat kepada etika moral, yang kedua taat kepada peraturan atau prinsip agama, dan yang ketiga yaitu taat kepada kepedulian terhadap orang lain. Untuk yang selanjutnya yaitu ada dukungan sosial. Nah, dukungan sosial ini merupakan dukungan atau suatu proses pertukaran sosial yang berperan untuk mengembangkan tingkah laku individu, kognisi sosial, dan nilai-nilai. Adapun jenis dukungan sosial menurut Savarino yaitu
Dukungan sosial terbagi. Halo, Saudari Pera. Halo. Sepertinya ada gangguan. Nah, dan sedang bergabung kembali. Iya, maaf tadi kembali. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada dukungan instrumental atau konkret. Nah, biasanya dukungan ini diberikan secara langsung, diperoleh dari atasan maupun rekan kerja. Lalu ada dukungan informasi. Nah, dukungan ini merupakan pemberian nasihat kepada orang lain. Biasanya diperoleh dari sahabat, rekan kerja, maupun atasan maupun individu yang profesional seperti dokter maupun psikolog. Dukungan informasi ini seperti halnya pemberian nasihat maupun saran yang diberikan oleh orang-orang yang pernah mengalami keadaan serupa dan akan membantu individu lain memahami serta mencari alternatif pemecahan dari masalahnya. Lalu yang selanjutnya yaitu ada dukungan jaringan sosial. Nah, dukungan ini meliputi dukungan jaringan dengan memberikan perasaan kepada individu bahwa individu adalah bagian dari kelompok dan memiliki minat yang sama. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu ada locus control. Nah, biasanya pada usia remaja merupakan usia untuk mempersiapkan diri dalam pemilihan karir dan dalam pemilihan pekerjaan. Pemilihan dan persiapan diri ini menentukan untuk perkembangan karir selanjutnya, seperti untuk menentukan jenis pekerjaan yang dijalaninya nanti. Hal ini disebutkan seperti pelangi karir kehidupan. Nah, pelangi karir kehidupan ini merupakan konsep-konsep tentang kehidupan dan ruang kehidupan sebagai ancangan untuk perkembangan karir dan gambarannya nanti. Nah, dalam pelangi karir ini tergolong dalam yang pertama itu ada fase eksplorasi dari rentang usia 15 sampai 25 tahun. Nah, pada fase ini orang muda sudah memikirkan berbagai alternatif jabatan tetapi belum mengambil keputusan yang mengikat. Lalu ada juga fase perkembangan karir. Nah, hal ini dipandang sebagai acuan bagi munculnya sikap-sikap dan perilaku yang menyangkut keterlibatan dalam suatu jabatan yang tampak dalam tugas-tugas perkembangan karir. Nah, tugas perkembangan karir pada usia remaja biasanya ada pada tahap perencanaan garis besar masa depan yang bersifatnya itu kognitif dengan meninjau diri sendiri dan situasi hidupnya. Nah, menurut Super, kegiatan dalam perencanaan karir yaitu belajar tentang informasi karir, berdiskusi dengan orang dewasa tentang rencana karir di masa depan, mengikuti kursus yang akan membantu membuat keputusan karir, berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, serta mengikuti kegiatan pelatihan maupun bimbingan belajar.
Nah, dalam perencanaan karir ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua yaitu eksternal. Nah, untuk faktor internal, salah satunya berkaitan dengan kepribadian. Kepribadian individu adalah salah satu dipengaruhi oleh locus of control, seperti internal locus of control. Nah, locus of control inilah yaitu yang menyebutkan bahwa ada ekspektasi umum di mana tindakan sendiri akan menyebabkan munculnya hasil akhir yang diinginkan. Nah, internal locus of control ini berhubungan dengan keyakinan bahwa usaha dan kemampuan sendiri menentukan nasib baik, kesuksesan, atau kegagalan yang akan diterimanya nanti. Individu yang memiliki internal locus of control akan menunjukkan kemauan untuk bekerja keras, mengumpulkan informasi-informasi tentang karir secara mandiri seperti di bidang pekerjaan. Persyaratan yang harus dipenuhi pada pekerjaan tertentu di masa yang akan datang. Akan adanya informasi-informasi inilah yang mendapatkan pengetahuan baru, individu juga bisa meningkatkan perencanaan karirnya nanti. Individu yang memiliki internal locus of control akan memiliki kepercayaan diri, inisiatif tinggi, dan dapat berpikir efektif untuk mengambil sebuah pilihan karir. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada faktor eksternal, yaitu dukungan keluarga. Nah, dukungan keluarga adalah seperangkat kegiatan yang berorientasi pada peningkatan fungsi keluarga dan pembinaan pengasuhan anak, serta kegiatan keluarga lainnya dalam sistem hubungan dan sumber daya yang didukung baik formal maupun informal. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Vera yang telah menyampaikan materinya. Dan kita langsung saja menyambung kepada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Saudara Hasbi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Pak Moderator, suara saya kedengaran? Terdengar. Oke, baik. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang status sosial. Pendapat status sosial menurut beberapa ahli, menurut Von Trigram dan Kriel tahun 2016, menyatakan status sosial ekonomi orang tua berhubungan dengan kecerdasan anak. Menurutnya, kesuksesan seseorang anak di masa depan melalui kedudukan yang dimiliki oleh orang tua. Status sosial orang tua memberikan peluang yang berbeda pada anak untuk berkembang. Kemampuan orang tua dalam menyediakan pilihan sarana dan prasarana pembelajaran ditentukan oleh kemampuan ekonominya. Kemampuan ekonomi dijadikannya sebagai faktor seberapa besar yang memiliki kematangan tadi di masa depan. Kemudian ada menurut Basrowi dan Juwaria, menurutnya salah satu yang menentukan kematangan karir seseorang adalah status sosial ekonomi orang tua. Keberhasilan anak dalam pendidikan akan dapat ditentukan oleh faktor pada sosial masyarakat. Ya, jadi salah satu yang menentukan kematangan karir seseorang adalah adanya keterlibatan status sosial ekonomi orang tua pada orientasi karir remaja tersebut. Keterlibatan itu menjadi pengaruh positif kepada remaja yang signifikan terhadap perencanaan yang akan dibuat ke depannya. Dengan adanya status ekonomi keluarga yang baik, si anak akan memiliki pandangan yang baik dan memiliki kepercayaan diri untuk menyusun karir mereka di masa depan atau masa yang akan datang. Contohnya teman-teman seperti anak dengan status sosial ekonomi keluarga yang baik itu akan lebih cepat pada perkembangan pendidikan dan potensi diri, dikarenakan segala kebutuhan mereka dalam mengasah soft skill mereka terpenuhi. Contohnya ketika ada seorang anak yang ingin menjadi seorang fotografer gitu,
orang tuanya memiliki status sosial ekonomi yang baik, memberikan atau membelikan si anak tersebut kamera yang baru gitu, sehingga mendukung si anak tersebut untuk menjadi seorang fotografi. Sedangkan nah begitu teman-teman contoh perkembangan sosial ekonomi keluarga yang baik. Sedangkan anak dengan status sosial ekonomi yang kurang baik atau menengah cenderung lambat, dikarenakan segala kebutuhan mereka dalam mengasah soft skill atau potensi diri kurang terpenuhi atau sedikit terhambat gitu. Tapi kembali pada status sosial ekonomi keluarga yang baik gitu kan, semua anak ataupun semua cita-cita tujuan mereka ingin masa depan yang lebih baik. Lalu selanjutnya ada konsep diri. Kematangan karir bagi seorang remaja merupakan kesiapan individu dalam menjalankan tugas perkembangannya, baik perkembangan pertumbuhan, eksplorasi, pemantapan, pembinaan, dan penurunan. Menurut Friedel dan Fred pada tahun 2001. Karir merupakan sebuah proses yang berkembang secara terus-menerus yang mencakup berbagai aspek seperti informasi tentang diri sendiri dan dunia kerja yang akan diambil di masa depan oleh remaja tersebut. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan karir. Yang pertama ada faktor internal, yaitu kepribadian. Menurut Winkle, kepribadian yang mempengaruhi kematangan karir adalah salah satunya konsep diri. Lalu Supar mengatakan bahwa pengetahuan tentang diri atau konsep diri yang dimiliki oleh individu merupakan penentu dari kematangan karir. Ia menjelaskan bahwa di bidang karir seseorang adalah gambaran dari konsep diri yang dimilikinya. Lalu faktor eksternal yang mempengaruhi kematangan karir, yang pertama ada keluarga. Keluarga merupakan lingkungan terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan di dalamnya si anak mendapatkan pendidikan pertama kali. Individu yang mendapatkan dukungan sosial dari keluarganya yang baik akan mempunyai pikiran yang lebih positif terhadap situasi yang sulit, sehingga mampu mencapai kematangan karir yang tinggi. Sehingga dukungan sosial yang didapatkan individu dari keluarganya akan meningkat. Selanjutnya ada dua fungsi keluarga. Yang pertama ada fungsi secara psikologi, seperti rasa aman, pemenuhan kebutuhan baik secara fisik maupun psikis, sumber kasih sayang dari orang tua, model perilaku untuk anak belajar, pemberian bimbingan perilaku secara sosial, lalu pembentukan anak dalam memecahkan masalah, memberikan bimbingan dalam belajar keterampilan motorik, verbal, dan sosial. Selanjutnya simulator perkembangan kemampuan anak guna mencapai prestasi, pembimbing dalam mengembangkan aspirasi dan sumber persahabatan. Yang kedua ada fungsi secara sosiologis, meliputi fungsi biologis, fungsi ekonomis, fungsi pendidikan, fungsi sosialisasi, fungsi perlindungan, fungsi kreatif, fungsi agama. Lalu Doyono menuliskan keberhasilan belajar anak dipengaruhi oleh faktor yang cukup besar, yaitu pada orang tua. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kita langsung saja kepada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh saya. Teman-teman bisa lihat dalam layar. Di sana ada materi tentang bisnis keluarga. Jadi bisnis keluarga bisa dikatakan bisnis yang terjadi di ruang lingkup keluarga gitu. Suatu kelompok kecil masyarakat yaitu keluarga. Tentu dalam hal ini suksesnya bisnis di dalam keluarga karena di dalamnya ada
generasi ke generasi, dari generasi ke generasi yang terus melanjutkan bisnis tersebut gitu. Oleh karenanya, bisnis dalam keluarga tentu ada niat baik dari tiap generasinya untuk melanjutkan gitu. Tanpa niat baik tersebut, tentu bisnis dalam keluarga tersebut tidak akan sukses ataupun tidak akan berlanjut ataupun tidak lagi disebut dengan bisnis keluarga gitu, ketika ada satu generasi yang tidak melanjutkan bisnis tersebut. Nah, dalam beberapa sumber bisa digambarkan bahwa seperti yang disampaikan oleh Parker, menyatakan bahwa ketika ada anggota keluarga yang memiliki niat dalam mengembangkan bisnis di keluarganya, maka dia sedang secara sadar dan mengerahkan dirinya agar mampu mengendalikan ataupun bisa melaksanakan bisnis keluarga dengan baik. Jadi tentu ini diawali dengan niat dari para anggota keluarga tersebut. Dan dalam sementara itu, dalam suksesnya bisnis di dalam keluarga, ada yang disebut dengan penerus gitu. Jadi penerus tersebut bisa disebut dengan putra mahkota. Kita sering mendengarnya, putra mahkota. Nah, putra mahkota itu bisa disebut sebagai penerus dari keluarga. Salah satunya penerus dalam bisnis. Tapi secara umum dalam melanjutkan diskusi, melanjutkan bisnis keluarga, penerus bisa dikatakan ada yang disebut dengan penerus yang memang berdasarkan dirinya ini dari seorang anak, dari ayah kepada anak, ataupun kepada keluarga lainnya ataupun saudaranya yang didasarkan kepada profesionalitas dalam mengerjakan bisnis. Ini menurut pendapat Wang Lao gitu. Dan teman-teman, menurut Sharma, seorang tokoh, menjelaskan bahwa niat seorang penerus dalam bisnis dan kesediaannya untuk mengambil alih bisnis keluarga sangat berperan penting gitu, dalam transisi bisnis. Jadi perpindahan bisnis, gitu, perpindahan pemegang bisnis dari generasi ke generasi ini sangat penting gitu, sebab bisnis pun ada masanya dalam keadaan transisi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, jika penerus yang selanjutnya enggan dalam menerima istilahnya mandat bisnis dari generasi sebelumnya, maka suksesi bisnis tersebut tidak mungkin berhasil. Jadi adanya ketersediaan untuk mampu menjalankan bisnis dari generasi ke generasi. Intinya ada pada komitmen. Nah, kinerja perusahaan bisnis keluarga merupakan akumulasi dari hasil aktivitas yang dilakukan dari perusahaan keluarga itu sendiri. Nah, dalam hal ini teman-teman, kinerja bisnis keluarga dapat dipahami secara ukuran stabilitas, bahkan jangka panjang bagi seorang individu. Nah, ini untuk bisnis keluarga, teman-teman. Jadi, pada intinya bisnis keluarga adalah bisnis yang terjadi di suatu kelompok kecil, yang ini terjadi secara turun-temurun. Kemudian kita lanjut kepada materi sosial konstruktif. Jadi, sosial konstruktif ini suatu pendekatan model konstruktivis yang dikembangkan oleh Young, Falak, dan Collin dalam Herida tahun 2009. Ini adalah postmodern yang mendasarkan pekerjaan kepada filosofi postmodern di mana pemaknaan memberi makna pada suatu hal yang menjadi hal penting atau utama. Jadi bisa diibaratkan teman-teman bahwa suksesnya karir ini bisa digambarkan secara konstruktif sehingga orang-orang bisa paham bagaimana membangun karir yang baik gitu, dan bertahan lama. Nah, dalam sumber lain yang dikatakan oleh
Herida bahwa mencatat bahwa ketika ahli postmodern menggunakan instrumen seperti minat inventory, mereka menggunakannya untuk membantu konseli memahami ataupun mencari makna dari cerita karir mereka yang menjelaskan bagaimana mereka sampai pada pernyataan yang sekarang ini dan memperluas cerita mereka ke masa depan. Nah, jadi model konstruksipis ini, konstruk sosial ini diartikulasikan melalui metafora jembatan yang menggantung. Nah, biar mudah, menurut Herrida ini tentang sosial konstruktif, ketika membangun bisnis yang baik ini digambarkan seperti jembatan yang menggantung gitu. Kenapa bisa digambarkan seperti jembatan yang menggantung gitu? Sebab ketika jembatan dibangun, tentu banyak hal yang harus diperhatikan. Pertama, tiang penyangga jembatan tersebut, berapa panjang jembatan tersebut, faktor apa saja yang bisa membuat jembatan ini menjadi kokoh, kemudian bagaimana jembatan ini agar seimbang, bagaimana jembatan ini bisa bertahan lama. Jadi sebagai contoh tersebut, jembatan gantung tersebut ini menjadi contoh sosial konstruktif. Maksudnya biar memudahkan orang-orang dalam memahami tentang sosial konstruktif. Nah, dalam sumber yang lain, yang dimana digunakan untuk menggali dan menjelaskan terjadinya dilema terus-menerus yang dialami praktisi karir dan konseli mereka, sehingga mereka mencari keseimbangan atas tensi mereka yang berlawanan, yang memungkinkan jembatan memenuhi fungsinya. Nah, itu mungkin teman-teman mengenai materi bisnis keluarga dan sosial konstruktif. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang disampaikan oleh saya, begitupun dengan teman-teman saya yang lainnya. Dan kita langsung saja masuk ke dalam pemaparan materi. Kita masuk ke dalam sesi diskusi. Teman-teman bisa langsung menyalakan mikrofonnya dan menanyakan bila mana ada yang kurang dipahami, ataupun bisa ingin menanggapi terkait materi hereditas dan karir ini. Silakan. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditanggapi? Jadi materi-materi yang disampaikan tadi oleh teman-teman saya, ini adalah materi untuk melengkapi diskusi pada hari kemarin. Karena ada beberapa yang belum lengkap, sehingga kami ditugaskan oleh Bapak untuk melengkapinya. Baik teman-teman, ada yang ingin ditanyakan?
Bila tidak, kelompok kami akan menanyakan kepada teman-teman. Bismillah, izin bertanya Pak Moderator. Silakan. Terkait peluang bisnis keluarga seperti yang sudah dibahas tadi, kan tentunya mungkin akan dari bisnis keluarga itu akan meningkatkan efikasi karir bagi seseorang gitu. Nah, tapi kan bisnis keluarga ini tidak dimiliki oleh semua orang gitu. Biasanya seseorang yang tidak memiliki apa ya, istilahnya riwayat bisnis keluarga gitu, biasanya efikasi karirnya juga menjadi lebih rendah gitu. Nah, bagaimana cara mengatasi hal tersebut supaya jadi nggak membuat down gitu buat seseorang yang memang tidak punya riwayat bisnis di keluarganya gitu. Jadi supaya apa ya, tetap jadi nggak ada anggapan kayak kamu mah sukses juga soalnya orang tua kamu emang udah sukses gitu kayak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saudari Indi, sebelum itu kami persilakan kepada teman-teman lain untuk menanggapi pertanyaan dari Saudari Indi. Tadi agak sedikit kurang jelas suaranya Indi di HP saya. Mungkin bisa bisa diulang. Tadi cuma kedengeran yang terakhir aja. Oke, jadi pertanyaan saya kan bisnis keluarga itu bisa meningkatkan juga efikasi karir bagi seseorang gitu ya. Nah, sedangkan kan bisnis keluarga ini tidak dimiliki oleh semua orang gitu. Nah, biasanya buat seseorang yang tidak mempunyai riwayat bisnis dari keluarganya, efikasi karirnya pun menjadi rendah. Nah, jadi gimana caranya supaya maksudnya untuk membuat orang yang tidak mempunyai riwayat bisnis dari keluarganya itu bisa bersaing gitu. Soalnya biasanya suka ada anggapan kalau misalnya seseorang, misalkan kita berkarir dan sukses gitu, biasanya suka ada anggapan kayak, kamu mah sukses soalnya keluarga kamu juga dari sananya gitu. Jadi kayak dibikin apa ya, orang-orang tuh jadi kayak underestimate gitu. Jadi intinya gimana caranya meningkatkan efikasi karir buat seseorang yang tidak mempunyai riwayat bisnis di keluarganya gitu. Siap. Gimana, udah cukup jelas? Ya, cukup. Siap, terima kasih. Terima kasih. Yo, sama-sama. Baik teman-teman, sebelum kelompok kami menanggapi, baik dari teman-teman peserta audien, apakah ada yang ingin menanggapi terlebih dahulu? Silakan langsung. Izin menanggapi. Oke. Saya ingin sedikit menanggapi ya dari pertanyaan Indi. Nah, jikalau tidak memiliki keluarga atau faktor eksternal, nah maka individu itu dapat menumbuhkan atau bekerja ekstra di internalnya. Maksudnya yaitu tadi telah disebutkan itu kematangan karir dari diri sendiri gitu. Nah, seseorang itu bisa tumbuh kematangan karirnya apabila konsep dirinya itu matang gitu, baik perkembangan pertumbuhan, evaluasi, pemantapan, pembinaan dan penurunannya. Nah, mungkin menurut saya seperti itu gitu. Jadi pada intinya seseorang itu bisa menumbuhkan internalnya gitu dan lebih bisa mencari selain ke keluarga, maksudnya melihat sosial masyarakatnya gitu yang dekat gitu. Terima kasih. Terima kasih Saudari Hani yang telah menanggapi pertanyaan Saudari Indi. Baik, kita berikan lagi kepada teman-teman yang lain untuk menanggapi pertanyaan Saudari Indi. Langsung saja untuk menyalakan mikrofonnya.
Izin menanggapi Pak Moderator. Silahkan. Jadi menurut saya gitu, kembali lagi kepada faktor internal dan eksternal. Internalnya jadi si orang tersebut mempunyai konsep diri dari mental dirinya untuk misalnya tidak memikirkan kata-kata atau pengaruh dari orang lain gitu. Jadi pancak lah istilah Sunda nama gitu, tidak memikirkan kata-kata dari orang lain ataupun jadi fokus saja di karirnya dalam faktor internal. Kalau eksternalnya hubungan dari keluarga tadi, apakah keluarga mendukung? Misalnya ya kamu tuh bukan dari anak yang pembisnis, kamu harus bisa gitu kan, itu menumbuhkan semangat juga gitu. Dan pasti si orang tersebut akan ketika memiliki dukungan dari internal dan eksternal, dari dalam dirinya dan faktor dari luar, menumbuhkan semangatnya gitu untuk melakukan seperti bisnis keluarga. Mungkin seperti itu Pak Moderator. Baik. Terima kasih. Ada Izin lagi menanggapi Pak Moderator. Silahkan langsung saja. Baik, setelah tadi mendengar tanggapan dari Saudari Hani dan Saudara Hasbiah, kalau nggak salah, Ya, itu kan membahas tentang apa ya namanya ketika dia berasal dari keluarga yang keluarganya memiliki usaha gitu, terus dia juga sukses, pasti kan ada orang-orang yang berbicara seperti itu. Nah, saya ingin menanggapi lebih ke arah tadi efikasi, bagaimana efikasi orang yang tidak memiliki apa tadi yang tidak memiliki usaha atau bukan berasal dari keluarga yang keluarga pengusaha gitu, keluarga yang sukses lah gitu. Nah, bagaimana cara orang tersebut efikasi orang tersebut gitu kan, efikasi itu kemanjuran ya. Kalau menurut saya pribadi, opini saya, orang tersebut bisa lebih fokus kepada potensi dan tadi ya sudah disebutkan konsep diri gitu. Potensi apa yang dia miliki, dia geluti gitu. Dia apa ya? Dia tekuni gitu, maksimalkan di potensi tersebut. Misalkan meskipun keluarganya bukan keluarga yang sukses, misalkan tidak memiliki usaha yang sukses, misal, tapi kan tidak menutup kemungkinan setiap orang itu bisa mencapai kesuksesan dengan jalannya sendiri. Ya itu dengan misalkan orang tersebut ahli atau misalkan memiliki minat dan potensi di bidang apa ya, di bidang ketenaga kerjaan, misalkan dia kan bisa membuat satu satu instansi mengenai ketenaga kerjaan gitu. Itu kan itu juga bisa bisa membuat walaupun dia bukan dari keluarga yang memiliki karir yang bagus di keluarganya gitu, bukan keluarga yang sukses lah keluarganya, tapi kan dia juga bisa menjadi sukses dengan usaha dan potensi yang dia miliki sendiri. Itu barangkali. Terima kasih. Siap, terima kasih Saudara Gupron. Sudah tiga orang yang menanggapi. Ada lagi yang ingin menanggapi? Bila tidak, saya akan masuk untuk menanggapi. Tidak ada? Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari Saudari Indi, sekaligus menambahkan dari jawaban-jawaban hebat dari teman-teman, 3 orang teman tadi. Jadi memang betul gitu, ketika seorang yang memiliki karir yang sukses, ibaratnya keluarganya berasal dari keluarga yang sukses, karir yang baik, memiliki bisnis yang banyak, dirinya memiliki efikasi diri yang begitu tinggi, bahkan dari keluarganya pun memberikan dukungan gitu, karena ya memang dirinya sudah merasa sukses menjalankan bisnis bahkan sejak lama, bahkan tidak hanya dirinya, bahkan keluarganya pun ikut terbawa sukses oleh dirinya gitu. Nah, begitupun dengan sebaliknya, ketika seseorang yang istilahnya bisnisnya itu baru mulai dan istilahnya dia itu sebagai perintis,
tentu akan memiliki banyak tantangan gitu. Karena tantangan besar dari perintis itu istilahnya harus kayak tadi membuat fondasi yang kuat dalam bisnisnya gitu. Ibaratkan seperti jembatan kan tadi ada sosial konstruktif. Jadi ketika dibangun jembatan itu tentu harus dibangun terlebih dahulu fondasi-fondasi yang kuat gitu. Sehingga tantangan bagi orang yang mulai berbisnis karena bukan berasal dari keluarga pembisnis juga, itu merupakan tantangan yang begitu besar gitu. Karena kalau diibaratkan gitu, orang yang sudah sukses dan berasal dari keluarga pembisnis, bila kita angkakan ibaratkan 10 gitu. Dan orang yang baru mulai dalam berbisnis kita angkakan sebagai nomor 1 gitu. Jadi ibaratnya 10 berbanding 1 gitu. Ini tentu kita bila melihat gitu, akan istilahnya orang yang memiliki bisnis yang baru mulai ini, tentu bila dia melihat orang yang sudah sukses, tentu akan menurunkan efikasi diri gitu. Bahkan ketika efikasi dirinya kurang, keluarganya pun akan istilahnya ketika melihat efikasi yang ada dalam diri individunya kurang, keluarganya pun akan melihat gitu. Ternyata dirinya belum percaya diri nih, bisnisnya belum mapan gitu. Keluarganya pun akan seperti demikian gitu. Jadi tadi solusinya mungkin ya mungkin saya lebih kepada ya tidak harus dibandingkan gitu antara pembisnis besar dan yang kecil gitu. Sebab yang besar pun berawal dari kecil karena pembisnis besar pun tentu dibangun dalam fondasi yang kuat. Maka untuk pembisnis yang baru mulai semangatlah karena harus membuat fondasi bisnis yang begitu harus membuat fondasi bisnis terlebih dahulu sehingga tentu akan memiliki tantangan yang besar. Ya sekaligus menambahkan tadi bisa fokus terhadap karya bisnisnya, potensi dirinya. Begitu mungkin Indi. Apa cukup Indi atau ada yang kurang? Alhamdulillah sudah cukup jawabannya, luar biasa sekali. Terima kasih teman-teman dan juga kelompok yang presentasi hari ini atas jawabannya. Sudah cukup. Oke, baik. Karena bisa dikatakan seru nih diskusi tentang ini. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Sebelum diberikan kepada Bapak Sugandi. Apakah ada? Baik, kalau tidak ada, mungkin saya akan berikan sisa waktu kepada Pak Sugandi untuk memberikan tanggapannya. Pada Pak Sugandi, saya persilahkan. Bismillah, alhamdulillah. Terima kasih yang luar biasa kepada presenter kita, sangat detail. Juga terima kasih kepada PJ dan Kosma kita, para penanya dan para penyimak aktif. Insya Allah kita semakin paham tentang bagaimana kita membangun karir setelah menjadi sarjana nanti. Ini tugas kita sebagai hamba Allah, sebagai abdillah, sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Saya Miharja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sugandi selaku dosen pengampu. Baik teman-teman, mungkin diskusi pada pagi ini sebagai diskusi untuk melengkapi materi hari kemarin sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kelompok kami bisa bermanfaat dan bisa menjadi bekal juga untuk menunjang karir teman-teman dimanapun dan kapanpun.
Sekian dari saya selaku moderator. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembawaan diskusi kali ini. Kita tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.